Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Semoga kita selalu sehat di masa-masa pandemi ini. Tetap jaga kesehatan, selalu budayakan hidup bersih. Kembali lagi bersama saya, Christine Restu Perdana, dosen mata kuliah Sains Lingkungan dan Teknologi. Nah, untuk perkuliahan kali ini saya sengaja membuat video perkuliahan ini agar bisa diakses rekan-rekan mahasiswa semester 2. Jadi saya lakukan ini dikarenakan jadwal yang belum memungkinkan untuk kita melaksanakan perkuliahan sinkron berbasis Google Meet. Jadi hari ini saya menyampaikan ini agar sekiranya nanti bisa diikuti, diakses oleh rekan-rekan mahasiswa semester 2 UNU PGSD kelas Malang. Seperti itu. Jadi mata kuliah pada siang hari ini adalah Sains, Lingkungan, dan Teknologi. Yang pertama, masih kenal saya setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Jadi perkenalkan, nama saya Christine yang akan menemani rekan-rekan semester 2 sekalian untuk belajar bersama di mata kuliah Sains, Lingkungan, dan Teknologi. Oke, salah satu quote on the day hari ini bahwa hidup akan memberi segalanya kepada semua yang mau mencari, tahu, dan pandai menerima. Mungkin itu pelajaran hidup yang bisa saya share ke rekan-rekan mahasiswa untuk sekiranya quote itu bisa dijadikan nutrisi tambahan positif bagi rekan-rekan menjalani hari-hari ke depan. Selanjutnya untuk pertemuan 11 kali ini di hari Rabu siang ya. Jadi materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah Project Sains dan Teknologi di Sekolah Dasar, yang mana submateri dari pokok materi itu adalah yang pertama sains dan teknologi dalam dunia pendidikan itu seperti apa. Yang kedua, bagaimana mendesain proyek sains dan teknologi di SD. Nah, untuk proyek atau project sains dan teknologi yang ada di SD ini biasanya berupa alat peraga atau media, yang mana alat peraga atau media tersebut mengandung konsep-konsep IPA yang diajarkan di sekolah dasar. Nah, tujuan dari pertemuan 11 ini, mata kuliah Sains, Lingkungan, dan Teknologi ini, yaitu melalui kegiatan kajian, diskusi, dan tanya jawab, serta proyek nantinya mahasiswa dapat memahami sains dan teknologi dalam dunia pendidikan beserta proyek yang dapat diaplikasikan di pembelajaran sekolah dasar. Oke, untuk chapter pertama saya akan menjelaskan dulu sains dan teknologi dalam dunia pendidikan itu seperti apa sih, seperti itu. Jadi, nah, perlu diamati di sini ada peta dunia, yang mana peta dunia ini saya dasarkan dari riset terdahulu terkait mengapa sains itu ditakuti, mengapa sains itu dianggap susah. Jadi menurut riset yang sudah dilakukan, 51% menyatakan sains itu sulit. Sains itu membosankan, sains itu dianggap suatu hal yang sulit dilakukan dan dipahami oleh sebagian individu atau siswa. Jadi poin dari nilai yang muncul ada 51% menyatakan sains itu sulit, membosankan, dan lain-lain. Kemudian 49% lainnya menyatakan sains itu menyenangkan. Dari poin 49% ini kebanyakan memang dari individu-individu yang mempunyai daya tangkap belajar yang tinggi, kemampuan kognitif yang di atas rata-rata untuk poin 49% ini. Namun pada dasarnya entah itu pelajaran apapun, khususnya di sains,
itu ketika pengajarnya itu dapat mengemas pembelajaran itu dengan menarik, menyenangkan, kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang dapat dimengerti siswa, saya kira 51% itu akan turun sehingga banyak orang yang menyukai pembelajaran sains. Terlebih sains, fenomena alam dan lain-lain kan terjadi di sekitar lingkungan kita. Jadi sekiranya itu akan sangat lebih mudah dipahami seperti itu. Saya lanjutkan untuk poin penting dari sains dan teknologi dalam dunia pendidikan. Untuk poin penting yang pertama, sudah kita sadari bersama dan semua makhluk yang ada di bumi bahwasanya sains dan teknologi itu sudah mengakar dan berkembang pesat. Jadi dimanapun kita berada, keterkaitan sains dan teknologi itu pasti sangat erat dan berkembang di mana-mana. Dan salah satu poin pokok untuk mengukur kemajuan sebuah negara ya melalui sains dan teknologinya ini. Nah, tujuan dari berkembangnya sains dan teknologi pastinya ada kaitannya dengan umat manusia, yang mana bertujuan untuk meningkatkan kualitas atau taraf hidup umat manusia di segala aspek. Jadi perlu kita pahami sendiri, memang segala aspek manusia semakin kompleks, semakin berkembang ya karena sains dan teknologi yang ada saat ini. Kemudian 3 pilar pokok dalam mata kuliah sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat yang juga sudah pernah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sains, teknologi, dan masyarakat di situ diketahui merupakan komponen yang saling berkaitan, yang mana dari 3 aspek itu akan membentuk sebuah piramida yang berkaitan, memberikan dampak positif negatif, yang mana kembali lagi tujuannya ke poin kedua itu tadi. Kemudian dipandang dari sisi dunia pendidikan, sains di situ merupakan salah satu pilar penting dalam dunia pendidikan, karena dengan belajar sains mungkin pola-pola sains yang baik itu akan dapat terrefleksi ke siswa-siswa. Seperti dalam sains itu nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai konsistensi dan lain-lain itu juga harus tersampaikan ke siswa. Selain itu, pendidikan sains juga mengarahkan ke perkembangan kognitif siswa serta berpikir kritis siswa. Jadi itulah mengapa sains dikatakan pilar penting dalam dunia pendidikan. Nah, di beberapa negara berkembang dan maju di dunia, pengenalan sains itu mulai dilakukan sejak dini melalui kebiasaan dan pembiasaan, dan yang pastinya melalui pembelajaran yang kontekstual. Karena apa? Fenomena sains, konsep sains pasti sudah terjadi dan terjadi di sekitar lingkungan anak. Hanya saja mungkin anak belum menyadari kalau itu merupakan fenomena sains. Oleh karenanya, pengenalan sains itu harusnya bisa dilakukan sedini mungkin. Itu poin pentingnya. Kemudian untuk konsep dasarnya, bagaimana kita bisa mengaplikasikan sains di dalam kita mengajar atau mendidik peserta didik. Yang pertama, anak dikenalkan sejak dini terkait dengan sains itu, jadi fenomena-fenomenanya. Kemudian dengan dikenalkan itu, anak dapat mengikuti perkembangan teknologi di masyarakat. Jadi anak tidak gaptek, anak tidak terlambat dalam menyadari bahwasanya perkembangan pesatnya teknologi di masyarakat itu seperti sekarang misalnya. Kemudian dapat membentuk sikap-sikap sains. Jadi sikap-sikap sains itu ada jujur, percaya diri, tanggung jawab, eksistensi, dan lain-lain yang terkait dengan sikap-sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kemudian diharapkan sikap-sikap tersebut matang melalui kegiatan percobaan dan aktivitas-aktivitas sains lainnya. Oleh karenanya
pada dasarnya ketika kita membelajar sains, alangkah lebih baiknya peserta didik itu diberikan pengalaman langsung berkaitan fenomena sains apa yang ingin dipelajari. Oleh karena tujuannya mata kuliah ini nanti ada project based learning, yang mana project kalian adalah membuat alat peraga sederhana berkaitan dengan konsep-konsep sains yang ada di sekolah dasar. Itu akan saya jelaskan di chapter 2 ini. Oke, saya lanjutkan untuk chapter 2. Sebelumnya saya mau cek dulu apakah OBS saya jalan. Alhamdulillah OBS-nya jalan. Kita lanjutkan untuk proyek sains sederhana di SD. Jadi ini saya sampaikan terkait dengan proyek kalian di pertemuan selanjutnya, yaitu proyek membuat atau mendesain proyek sains sederhana. Di sini saya akan menjelaskan contoh atau sedikit terkait dengan gambaran seperti apa sih proyek sains sederhana di SD, seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, proyek atau project itu nantinya bisa berupa alat peraga ataupun model-model konsep sains sederhana, yang mana saya jelaskan dulu untuk proyek atau alat peraga ini. Poin pertama, terkadang memang berbentuk media penyampaian informasi atau pesan. Nah, pesan yang terkandung itu yaitu konsep, teori, atau kaidah-kaidah sains yang ada di media atau alat peraga itu. Kemudian untuk proyek ini masuk dalam media belajar, memang media belajar yang tidak diproyeksikan tapi dimodelkan secara langsung. Mengingat kalau diproyeksikan itu mungkin berupa bahan-bahan kajian, mungkin yang dibantu atau dipresentasikan melalui proyeksi atau proyektor seperti itu. Jadi kalau alat peraga ini lebih ke arah model sebenarnya atau fenomena yang dibawa ke dalam kelas untuk lingkup yang lebih kecil seperti itu. Untuk poin ketiga, bertujuan meningkatkan proses pembelajaran yang pastinya itu terkait dengan penggunaan, kemudian memberi variasi pembelajaran dan memotivasi siswa. Poin yang keempat ada kaitannya dengan poin 1-2, yang mana proyek dan alat peraga sains ini membawa konsep atau fenomena sains ke ruang lingkup kelas atau lingkup yang lebih kecil. Kemudian yang poin terakhir, memberikan pengalaman belajar langsung atau nyata kepada siswa. Itu penting karena apa? Karena dalam masa operasional konkret itu siswa lebih mudah menangkap hal-hal yang konkret. Jadi ketika kita menyajikan fenomena nyata, siswa itu benar-benar mengalami dan meresapi, menangkap konsep-konsep sains itu akan melekat di pikiran siswa, itu akan lebih kuat seperti itu. Selanjutnya dari tindak lanjut proyek sains sederhana, tugas kalian yaitu mendesain. Nah, bagaimana langkah-langkah mendesain? Di sini nanti akan saya jelaskan terkait dengan mendesain proyek atau alat peraga sains sederhana di SD. Yang pertama, poin pertama, mendesain. Nah, mendesain ini memiliki beberapa sub pokok yang dilakukan, yaitu mulai dari merancang, memilih, dan membuat atau